Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kemarin pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2025 telah terjadi sebuah bencana besar yang terjadi di kawasan Hollywood Hills, yaitu sebuah kawasan industri hiburan yang berada di Amerika Serikat, Los Angeles, yaitu sebuah bencana alam kebakaran yang sangat hebat di kawasan tersebut. Dari peristiwa itu, banyak netizen Indonesia yang mengkaitkan bahwasannya kejadian yang menimpa atau bencana alam yang menimpa di kawasan Los Angeles tersebut dikaitkan dengan pernyataan Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat saat ini, dengan yang akan menjadikan Gaza sebuah neraka, yaitu secara tidak langsung mengkaitkan bahwasanya kejadian yang berada di Los Angeles itu buah azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Donald Trump, presiden terpilih, mau menjadikan Gaza sebagai neraka, dan netizen Indonesia mengkaitkan ini loh jawaban langsung dari Allah, azab langsung dari Allah. Itu netizen Indonesia. Padahal sebelumnya di tanggal 6 Januari itu juga terjadi sebuah bencana yang sangat hebat yang di dua kota besar umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, yaitu terjadi sebuah bencana banjir yang sangat besar sekali di sana. Apakah netizen Indonesia berani mengkaitkan kejadian yang ada di Mekah dan Madinah ini sebuah azab dari Allah, yang notabene memang sampai saat ini pemerintahan Saudi Arabia juga kurang dukungannya terhadap rakyat Palestina? Tentu saja tidak. Pemahaman yang kurang tepat tentang adanya bencana alam. Tentang adanya bencana alam ini, anggapan dari umat Islam yang selalu mengkaitkan terjadinya bencana alam dengan azab Allah adalah sebuah generalisasi yang tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya akurat. Meskipun ada sebagian besar dari kalangan umat Islam yang berpandangan seperti itu, tapi pandangan seperti itu tidak mewakili sepenuhnya atau keseluruhan dari umat Islam itu sendiri, dan tidak sepenuhnya benar dengan ajaran Islam yang komprehensif. Tapi mengapa pandangan tersebut bisa terjadi di kalangan umat Islam? Pandangan yang menganggap bahwasannya suatu bencana alam, entah itu terjadi di mana saja, ketika bencana alam tersebut menimpa sebuah wilayah yang dianggap sebagian besar umat Islam itu dianggap negara kafir, itu dianggap sebuah azab. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya pendapat atau pandangan tersebut. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran yang terlalu literal. Maksudnya banyak beberapa individu mungkin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bencana alam ini secara terlalu literal, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial pada waktu itu. Jadi banyak sekali masyarakat umat Islam saat ini itu hanya menafsirkan di dalam ayat suci Al-Quran itu secara literal saja, sehingga dalam konteks kebakaran yang ada di Amerika ini, sebagian besar masyarakat umat Islam itu, khususnya yang ada di Indonesia, itu hanya mencomot-comot dari ayat suci Al-Quran itu untuk membenarkan bahwasannya kejadian yang ada di Amerika, Los Angeles, kebakaran yang ada di sana itu adalah sebuah azab dari Allah. Itu ada yang mencomot ayat-ayat dari Al-Quran untuk membenarkan bahwasannya kebakaran yang ada di Los Angeles itu adalah sebuah azab. Dari
penafsiran yang secara literal ini tentunya akan memberikan pemahaman yang kurang mendalam kepada umat Islam, di mana tidak semua orang memiliki pemahaman yang mendalam. Memang itu tidak semua umat Islam itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam itu sendiri, sehingga umat Islam cenderung mengambil kesimpulan yang sederhana, bahkan terkadang salah. Itu tadi penyebabnya, salah satu penyebabnya, yaitu menafsiri dari ayat Al-Quran yang secara literal, hanya literal saja, dan memang pemahaman sebagian besar umat Islam tentang kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu kurang mendalam, sehingga bisa mengambil kesimpulan yang sederhana dan terkadang cenderung salah. Seperti konteksnya yang ada di kebakaran yang ada di Los Angeles. Oh, itu azab dari Allah. Allah telah memberikan jawaban secara instan dengan pernyataan Donald Trump. Tapi sebelumnya ada kejadian juga peristiwa kejadian bencana alam yang besar di Mekah dan Madinah, yaitu banjir. Tapi ya tidak berani mengkaitkan dengan azab Allah itu sendiri. Selanjutnya, pandangan sebetulnya Islam sendiri memandang sebuah bencana atau sebuah kejadian bencana alam, baik itu di mana saja, itu seharusnya lebih memiliki makna, atau pandangan Islam itu lebih komprehensif. Itu yang bagaimana? Dalam Islam, bencana alam itu memiliki beberapa makna sebetulnya, antara lain ujian, peringatan, dan tanda kekuasaan Allah, dan yang terakhir akibat tindakan manusia. Yang jelas, sebagian besar memang bencana alam itu merupakan sebuah ujian, yaitu ujian untuk siapa? Bagi keimanan setiap umat Islam, dan ujian kesabaran bagi setiap manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya tentang peringatan. Bencana alam itu juga bisa dimaknai sebagai peringatan. Peringatan apa? Yaitu peringatan kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar. Ini banyak manusia yang sudah melenceng, jadi diperingatkan, bukan sebuah azab. Atau Allah menunjukkan kekuasaannya di situ. Allah menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya Allah ditunjukkan melalui bencana besar, yang dimana seperti yang ada di Amerika itu, api yang sedemikian kecil sebetulnya terus dibawa angin ke sana kemari, sehingga mengakibatkan bencana kebakaran yang bisa meluluhlantahkan kota Los Angeles. Itu kalau tanpa ikut campur tangan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu hal tidak mungkin. Di situ Allah telah membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Menurut saya seperti itu. Dan yang terakhir adalah akibat tindakan manusia itu sendiri. Di konteks kebakaran yang ada di Los Angeles itu sebetulnya memang menurut saya itu memang suatu dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena kebakaran yang ada di sana itu hanya menelan korban 10 orang saja. Padahal kalau dilihat begitu hebatnya kebakaran cuma menelan korban 10 orang. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu pemerintah di sana sudah memprediksi bahwasannya bencana kebakaran itu mungkin akan terjadi, karena ya itu tadi, fenomena alam yang bukanlah kejadian biasa, melainkan hasil dampak perubahan iklim global yang semakin nyata. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kebakaran yang ada di Amerika itu sebetulnya ya dampak dari ulah manusia yang dimana manusia tidak bisa menjaga lingkungan. Mungkin akibat dari kita menebang hutan yang ada di Indonesia, yang dimana Indonesia itu digadang-gadang sebagai paru-paru dunia, yang dimana hutan Indonesia dibabat habis, pemanasan global di mana-mana, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Dengan adanya kebakaran hutan yang ada di California, di bawah angin yang sedemikian rupa mengarah ke Los Angeles, mengakibatkan kebakaran yang begitu besar sekali. Jadi menurut saya di sini
memang terlalu mudah sekali eh, masyarakat Indonesia itu mengkaitkan cocokologi, istilahnya cocokologi. Alih-alih itu bencana itu menimpa suatu negara yang dimana negara tersebut superpower dan dianggap menindas masyarakat Islam. Itu langsung dikaitkan, lah itu loh sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala, itu loh sudah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bisa melihat lebih dalam apa ada terjadi bencana kebakaran di sana, yaitu pada dasarnya ulah manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan, penebangan hutan di mana-mana sehingga mengakibatkan pemanasan global, kekeringan, panas, dan mengakibatkan kebakaran hutan diterpa angin yang sedemikian rupa sehingga meluas kemana-mana kebakaran yang ada di Los Angeles. Penting untuk dipahami bahwasannya memang bencana itu tidak selalu merupakan bentuk hukuman dari Allah. Justru sesekali bencana alam itu merupakan bagian dari siklus alami yang normal. Siklus alam yang normal saja, ya seperti kebakaran yang ada di Amerika, seperti banjir yang ada di Mekah, itu hanya siklus alam yang normal saja akibat ulah manusia. Oke Sobat Tila, Islam mengajarkan kita untuk bersabar, tawakal kepada Allah ketika dalam menghadapi sebuah musibah. Kita juga diajarkan untuk berbuat baik, menjaga lingkungan, dan saling tolong-menolong antara sama manusia yang terkena musibah atau ditimpa kesulitan. Meskipun memang ada sebagian orang atau sebagian umat Islam itu yang mengkaitkan bencana alam dengan sebuah azab dari Allah. Namun, pandangan itu tidak mewakili keseluruhan pandangan umat Islam yang ada di dunia ini. Islam memiliki pemahaman atau mengajarkan kita untuk memahami arti sebuah fenomena yang ada. Dengan memahami ajaran Islam yang benar, kita dapat menghadapi musibah dengan lebih bijaksana dan penuh kesabaran, tanpa menyalahkan pihak lain, tapi untuk introspeksi diri kita. Mengapa bisa kejadian kebakaran yang sedemikian hebat? Mengapa bisa ada banjir yang sedemikian hebat? Ya, itu disebabkan oleh manusia yang tidak bisa menjaga alam yang ada di dunia ini. Oke Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.